Ini part ke-17 membaca Alibaba. Halaman ke-89. Masa depan Universitas Taobao. Sejak upacara peresmiannya, Universitas Taobao selalu memosisikan diri sebagai sebuah platform. Meski begitu, personel TAOU mengatakan sendiri platform sebagaimana yang ada saat ini seperti berfungsi di bawah perekonomian terencana. Artinya, TAOU itu sendiri menganalisis apa yang menurutnya kebutuhan pasar. Bagaimana ia tahu secara umum ia melakukan itu dengan beberapa saluran berikut. Yang pertama, ia tahu bahwa apa yang tidak dibutuhkan pasar melalui permintaan pelatihan sebagaimana yang dimunculkan oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, setiap kali sebuah alat pengoperasian dagang L baru diluncurkan, terdapat kebutuhan terkait untuk mengetahui bagaimana mengelola alat itu. Ia tahu apa yang dibutuhkan pasar lewat perubahan permintaan atas pelatihan sejalan dengan perubahan dalam hubungan produksi. Misalnya, sebuah toko daring normal mungkin mempunyai tujuan sangat tidak lazim ketika pertama kali memulai, yaitu untuk mendapatkan uang. Karena itu, pelatihan terutama harus berfokus pada operasi, iklan, dan penjualan sebagai bahasan intinya. Begitu toko itu mencapai ukuran tertentu, pemiliknya mungkin memutuskan untuk melakukan bisnis retail, mendirikan sebuah toko retail, dan memasuki tahapan selanjutnya dalam bisnis dagang L, sehingga dia pun membutuhkan tingkat pelatihan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ia tahu apa yang dibutuhkan pasar ketika perubahan fokus konsumen mendorong perubahan permintaan atas pelatihan. Di bidang internet, cara perubahan perilaku konsumen mendorong perubahan bisnis yang sudah jelas. Misalnya, para perancang platform mungkin bisa menyimpulkan secara deduktif kebutuhan psikologis konsumen dengan meninjau apa yang dicari konsumen dan program apa yang harus dicermati. Para perancang kemudian memandu vendor untuk mencocokkan apa yang disediakan vendor dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Yang keempat, ia tahu yang dibutuhkan pasar dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan dalam kelas-kelas pelatihan. Misalnya, para vendor tingkat tinggi mungkin meningkatkan permintaan yang targetnya sangat tinggi, termasuk pelatihan rantai suplai, pelatihan dalam pemosisian merek dagang L, dan lain sebagainya. Tetapi, permintaan yang dimunculkan dengan jalan ini relatif lebih kecil. Ketika kursus daring terus-menerus ditingkatkan, sebagian vendor akan bisa menemukan kursus-kursus yang mereka butuhkan. Dalam mengembangkan program-program pelatihan di masa depan, platform akan lebih berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh para vendor sendiri. Hanya dengan benar-benar memberikan perhatian pada kesulitan-kesulitan yang dihadapi operasi akar rumput, program akan bisa membebaskan kewirausahaan mereka. Hanya dengan bertukar tempat dengan mereka dan berpikir sebagaimana mereka berpikir, duduk di tempat mereka, program bisa menangani problem dan menyelesaikannya, dan baru sesudah itulah ia akan membuat seluruh usaha menjadi sebuah kesuksesan. Beberapa orang bertanya bagaimana Alibaba bisa bertahan dan berhasil selama bertahun-tahun. Selamat dari pecahnya gelembung internet, pertanyaan perang eBay, dan tantangan-tantangan lainnya. Bagaimana ia bisa berjalan dengan kepala tegak dan menyongsong masa depan? Alibaba yakin betul pada apa yang dikerjakannya. Ia yakin bahwa menjadi sederhana dan lugas menyebabkannya menjadi besar. Dalam sebuah masyarakat materialistis yang larut dalam pemujaan uang, Alibaba memegang teguh keyakinan paling awal, yaitu kembalinya dagang L ke perniagaan. Setiap tantangan yang ditangani dan berhasil diatasi perusahaan bukan hanya untuk pameran dan tentu saja bukan demi para pejabat publik. Niat perusahaan adalah menciptakan lahan subur dagang L untuk melayani pohon-pohon kecil agar mereka bisa tumbuh dan berkembang subur sendiri. Konsep nilai inti orang-orang ahli kepercayaan mengaliri setiap tindakan yang diambil perusahaan. Seperti kata orang-orang ahli, proses sampai pada kepercayaan jauh lebih sulit daripada hasil-hasil mencapai kepercayaan. Hanya dengan meraih kepercayaan semakin banyak orang. Bagaimanapun juga, perusahaan dan masyarakat kita
akan memiliki segala macam kekuatan untuk mendorongnya maju ke depan dan ke atas. Di mata orang-orang ahli, tiap senyum puas konsumen, tiap kata pujian yang tulus, tiap hasil, setiap kali segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan mendatangkan kesan pencapaian yang luar biasa. Orang-orang ahli paling bahagia ketika mereka bisa membantu konsumen meningkatkan, entah itu dengan cara-cara kecil untuk meningkatkan langsung penjualan atau dalam cara-cara lebih besar seperti membangun merek. Konsumen adalah inti, inilah yang membantu Alibaba mengatasi kesukaran dan menemui kesuksesan nyata. Departemen Operasi Merchant Mall, Tmall. Taobao terkenal karena menangani 1 juta jenis barang yang berbeda-beda. Tmall di sisi lain terkenal karena menangani yang terbaik di antara yang terbaik. Inilah platform bisnis ke konsumen B2C terbesar Asia dan puncak dagang L Tiongkok. Tmall menghimpun sebagian besar produk-produk bermerek dari Tiongkok dan seluruh dunia di bawah atapnya. Kunci bagi pertumbuhan berkelanjutan dagang L adalah berfungsinya dengan kokoh seluruh rantai ekosistem dagang L. Seperti yang diketahui semua orang di Alibaba, sukses tidak terletak dalam salah satu tautan spesifik. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana meningkatkan manajemen operasi dan berfungsinya keseluruhan sistem dagang L untuk menciptakan ruang yang lebih baik lagi di mana dagang L bisa tumbuh. Departemen Operasi Merchant Tmall hadir untuk memenuhi kebutuhan ini. Inilah sebuah tim pelatihan dengan kedalaman yang signifikan. Departemen ini mempunyai para pengajar sendiri maupun para vendor yang bertindak sebagai pemandu untuk membantu perkembangan bisnis. Inti tim ini adalah tim puncak Tmall Top Team. Para anggota menetapkan kombinasi metode-metode pelatihan 3 dimensi luring dan laring. Tujuannya adalah menyediakan sebuah platform pelatihan sangat efektif yang bisa meningkatkan kapasitas operasional merchant dan hasil-hasil bisnis mereka. Departemen Operasi Merchant Tmall tidak mempunyai banyak orang di dalamnya. Tim puncak Tmall dijalankan oleh hanya 4 orang anggota. Departemen pelatihan beranggotakan 20 orang dan sistem pengembangan beranggotakan 7 atau 8 orang, tetapi tim yang tidak sampai 40 orang inilah yang menjamin kelancaran operasi keseluruhan ekosistem. Apakah tim puncak Tmall terdiri atas 200 merchant papan atas yang merupakan Taobao Tmall atau Tmall. Kelompok ini dinilai menurut 3 kriteria. 1. Volume penjualan yang merupakan kriteria utama. Yang kedua, sejauh keterkenalan merek, dengan merek-merek dibagi menjadi merek internasional, merek domestik lini pertama, dan merek domestik lini kedua. Dan yang ketiga, pengaruh luring. Misalnya, beberapa perusahaan mungkin agak tidak menonjol secara daring, tetapi mempunyai pengaruh yang berarti, maupun merek-merek tradisional dengan basis publik pembeli yang solid. Hal-hal tersebut adalah indikator potensi cukup bagus yang mungkin dimiliki suatu perusahaan secara daring. Dalam memadu 3 kriteria itu, Departemen Operasional Merchant Tmall menyeleksi perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu dan meminta mereka untuk berpartisipasi dalam membentuk sebuah tim puncak. Untuk siapa tim puncak merancang rencana strategis? Sebagai perusahaan-perusahaan lini pertama, para anggota tim puncak mempunyai gudang kekayaan pengalaman toko internet. Mereka familiar dengan peraturan dan regulasi operasional Tmall. Karena itulah, ketika tim mengirimkan pembimbing untuk melatih toko-toko lain di Tmall, hasilnya serupa dengan Departemen Pelatihan Vendor Taobao. Perbedaannya adalah tim Tmall berfokus pada bagian menumbuhkan bisnis spesifik, sedangkan Universitas Taobao lebih berfokus pada pengembangan industri tertentu. Para anggota tim puncak adalah yang paling berprestasi di antara 80.000 toko Tmall di Tmall. Karena itulah tim juga bertanggung jawab atas perancangan strategi untuk platform Tmall itu sendiri, proyek pra penjualan nirkabel dan proyek daring ke luring online to offline O2O.
Temal adalah penerima yang beruntung keahlian dan rekomendasi tim. Sebagai contoh, dalam merancang prosedur-prosedur proyek, Departemen Operasi Merchant Temal mengundang para anggota tim puncak untuk mendiskusikan rencana. Hal itu memancing hasrat dan kebutuhan mereka sehubungan dengan apa yang mereka harapkan bisa diberikan platform bagi mereka dalam operasinya. Sebuah rancangan meliputi sekitar 20 hingga 30 item disusun sebelum kelompok itu bertemu lagi untuk pembahasan lebih jauh. Tim puncak dipandang sebagai konsultan untuk platform tema di samping menjadi dukungan akhir di balik pelepasan usaha-usaha baru ke industri. Bagaimana Temal meyakinkan tim puncak untuk berbagi informasi tanpa keraguan? Dibandingkan dengan Taobao, lingkungan komersial Temal lebih lengkap dan menyeluruh, yaitu Temal menyediakan ekosistem yang lebih protektif secara lingkungan. Sebagai pelindung lingkungan, Departemen Operasional Pedagang Temal memiliki tugas menyapu bersih hambatan, melenyapkan kutu, serta merumuskan peraturan dan regulasi. Hanya berkat upaya-upaya luar biasa tim inilah konsumen membeli segala sesuatu di Temal bisa dikatakan tanpa ragu. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan membeli barang palsu atau bermutu rendah karena Temal konsisten memandang rantai industri dagang L sebagai sebuah ekosistem utuh. Wajar jika para vendornya berpartisipasi dalam konstruksinya. Hal ini terutama berlaku untuk level lebih dalam pada area-area yang lebih terspesialisasi, yang mana penyedia layanan konsumen daring Taobao tidak terlibat. Level partisipasi lebih dalam ini menghendaki pertimbangan-pertimbangan eksplisit sehubungan dengan berbagi informasi. Apakah berbagi merugikan kepentingan perdagangan? Menurut Kepala Departemen Operasi Pedagang, pengalaman aktual berbagi daring sesungguhnya tidak menyebabkan kondisi yang dirangkum sebagai membuat guru kelaparan begitu dia mengajarkan segala yang dia tahu kepada mahasiswa. Salah satu ciri utama yang membedakan operasi daring dan dari operasi luring adalah sifat kompetisi yang berbeda. Keterbukaan dan transparansi era internet membuat semua rancangan operasi platform dagang L semakin terbuka dan transparan. Karena alasan ini, jika hanya 1% pedagang berbagi dan 99% tidak, segala sesuatu tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama. Lebih dari itu, kepercayaan dan kesediaan berbagi adalah prinsip inti Temal dan Taobao. Kedua prinsip itu adalah pondasi keseluruhan ekosistem di mana setiap vendor berpartisipasi. Apakah tim puncak Temal akan menuju efek Matheu? Walaupun tim puncak adalah konsultan bagi Departemen Operasi Pedagang L, ia bukan semacam diktator autokratis. Setiap proyek atau rencana potensial harus melewati proses jangka panjang. Pembahasan dan tukaran pikiran sebelum akhirnya disatukan dan diterapkan. Setelah seluruh anggota menyebarkannya, proyek itu dijalankan. Lebih jauh, tim internal pada platform Temal mempunyai keputusan akhir atas setiap proyek yang menunggu dilaksanakan. Tim ini memastikan bahwa tidak ada potensi masalah. Departemen Operasi Pedagang Temal sendiri adalah kunci yang paling penting untuk membuka gerbang. Efek Matheu mengacu pada cara yang kuat menjadi semakin kuat dan yang lemah menjadi semakin lemah dalam proses pembangunan. Sesungguhnya sebagai sebuah platform Temal tidak pernah secara sengaja mengutamakan satu vendor atau sekelompok vendor. Para vendor besar dan kecil sama-sama berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan pembahasan proyek, dan suara-suara dari semua pihak mempunyai peluang yang sama untuk didengar dan dipertimbangkan. Apalagi alur utama pemikiran bagi setiap proyek bukanlah untuk melindungi usaha yang ada atau kepentingan perusahaan-perusahaan besar, tetapi untuk memprakarsai ide-ide baru. Temal sudah menciptakan kesan mendalam di benak konsumen sebagai sebuah nama jaminan mutu tersendiri, dan ini sangat penting. Contoh paling sederhana, jika seorang konsumen membeli barang palsu dari sebuah toko mal,
Umumnya, dia tidak terlalu kecewa dengan barang itu sendiri dibanding dengan reliabilitas Temal. Kepercayaan Temal sendiri yang diragukan, karena itulah ketika awal vendor kecil di Temal menghadapi masalah, ia mempengaruhi semuanya, yang besar maupun yang kecil. Ini menyebabkan kemerosotan volume penjualan bagi semuanya. Oleh karena itu, para pedagang komersial sangat besar Para pedagang komersial besar sangat bersedia membantu vendor-vendor lebih kecil, entah itu karena pertimbangan kepentingan sendiri atau demi kemaslahatan umum. Mereka senang bisa membuat para vendor kecil menjadi mampu menciptakan kondisi-kondisi yang lebih baik bagi mereka sendiri. Sebagai pelindung lingkungan, Departemen Operasi Pedagang tidak akan secara sengaja memperindah mendekorasi lingkungan pedagang tertentu, entah itu pedagang besar atau kecil. Yang dilakukan departemen justru adalah memastikan tiap pemandangan pada platform tampak seindah mungkin dan dipajang demi keuntungan terbesarnya. Operasi Temal dipandu oleh prinsip menciptakan kompetisi positif, karena dalam dagang L, aturan umum yang berlaku adalah ketika seseorang menang, semua menang, dan ketika ada yang kalah, semuanya kalah. Setiap vendor adalah mata rantai yang tidak bisa dibuang dalam ekosistem dagang L. Hanya bila seluruh pedagang berfokus pada inovasi, seluruh entitas pada umumnya bisa inovatif. Dan hanya jika seluruh entitas maju, kondisi-kondisi bisa diciptakan bagi proses masing-masing vendor secara perorangan. Sistem pelatihan daring. Seluruh sistem kurikulum daring Temal bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama diperuntukkan bagi para pedagang dasar, sebuah segmen pasar yang meliputi toko-toko baru yang bergabung dengan Temal dalam 3 bulan terakhir. Kurikulum dasar ini disebarkan bergilir serta melibatkan interaksi dan komunikasi timbal balik di kalangan partisipan baru. Tingkat kedua diperuntukkan bagi kategori-kategori spesifik storefront, dengan Temal memberikan pelatihan daring yang berlaku secara spesifik untuk kategori-kategori itu. Pelatihan ini mendukung perkembangan dan pertumbuhan semua kategori dalam kasus yang relevan, data, dan model untuk diikuti. Tingkat ketiga memberikan pelatihan tentang topik-topik khusus tergantung pada industri atau matrik yang mana para pedagang beroperasi. Temal mengundang para ahli dan pedagang yang berprestasi dalam lini-lini bisnis tertentu untuk memberikan pelajaran mengenai topik-topik semacam itu. Ini udah sampai halaman 97 ya guys ya. Jadi masalah sekitar Jadi kita mulai dari halaman 89 sampai sekarang halaman 97. Besok kita akan membahas kasus-kasus toko Temal yang sangat kreatif, Hua Shengji, industri baru yang memantik revitalisasi kebudayaan Tiongkok. Sekian, bye-bye.